Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Para pemirsa TV dan Radio Jakarta Islamic Center, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bahwa di pagi hari yang cerah ini kita dapat kembali berjumpa dalam kajian kitab Tanqihul Qaul yang pada hari ini masih membahas muqaddimah pembukaan kitab ini, yaitu di halaman 5 baris keempat. Sebelum kita memulai membaca kitab ini, mari kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan pengarang kitab ini yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia dan kuburnya dijadikan taman surga. Dan kita yang mempelajari kitab ini diberikan ilmu-ilmu yang manfaat. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyaikhina khususan la ruh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Annallaha al-karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari aktivitas di pagi hari ini kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini Allah berikan kelancaran tugas kita. Allah berikan keberkahan hidup kita. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika natawakkal wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fi wa khaira ma qabla wa khaira ma ba'da wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin. Amin. Al-babut tasi'u wal ishruna fi fadilatir rammi. Bab yang ke-29 tentang keutamaan melempar. Ai ramyis sihami. Artinya melempar di sini adalah melemparkan anak-anak panah atau memanah. Li ajli qitalil kuffari li'i'la'i dinillahi ta'ala. Untuk memerangi orang-orang kafir dalam rangka meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di dalam kitab ini pada bab ke-29 akan dibahas tentang
keutamaan memanah. Yang memanah itu adalah pada saat itu salah satu keterampilan atau salah satu senjata yang digunakan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Jadi pada bab 29 nanti ini akan dibahas tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal ayat 60 Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Dan siapkanlah oleh kamu sekalian lahum terhadap mereka, bagi mereka, mastata'tum min quwwatin. Kekuatan apa saja yang kamu sanggup. Jadi Allah perintahkan begitu. Kita diperintahkan untuk menyiapkan kekuatan apa saja yang kita mampu dalam rangka itu menghadapi peperangan terhadap orang-orang kufar itu. Nah, pada saat masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk mempersiapkan diri dalam menghadapi orang-orang kufar itu adalah dengan menguasai persenjataan pada saat itu. Nah, memanah merupakan salah satu senjata yang canggih pada saat itu. Sehingga orang yang memiliki kemampuan baik ya, untuk memanah, yang kemampuan memanah itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah, li'i'la'i dinillah, itu merupakan sesuatu hal yang sangat utama begitu ya. Nah, dalam konteks saat ini tentu senjata yang canggih bukan lagi panah begitu ya. Senjata yang canggih bukan lagi panah ya. Banyak senjata-senjata yang canggih pada saat ini seperti peluru kendali gitu ya. Atau senjata-senjata lainnya begitu ya. Termasuk juga harus mempersiapkan benteng pertahanan yang kuat begitu. Nah, ini merupakan hal-hal yang Allah perintahkan untuk menghadapi serangan orang-orang yang memusuhi Islam gitu ya. Jadi oleh karena itu ketika Allah perintahkan untuk menyiapkan al-hini, dalam konteks saat ini umat Islam itu harus bisa menguasai dan memiliki peluru kendali gitu ya, atau senjata-senjata yang canggih, pesawat-pesawat yang canggih gitu. Itu harus disiapkan oleh umat Islam gitu ya. Atau umpamanya peperangan saat ini, peperangan di dunia maya gitu ya, di internet. Maka umat Islam, ya, generasi-generasi Islam harus memiliki kemampuan gitu ya, harus memiliki ilmu-ilmu yang mendukung untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam di dunia maya itu gitu ya, melalui internet, media sosial dan sebagainya. Nah, itu Allah perintahkan begitu ya untuk menyiapkan hal-hal seperti itu gitu ya. Min kuwatin wa min ribatil khaili, dari kuda-kuda yang ditambatkan pada saat itu ya. Kalau sekarang tentu kendaraan-kendaraan yang kuat begitu ya, berupa tank dan sebagainya gitu ya. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, ya, supaya memberikan rasa gentar gitu ya, memberikan rasa takut dengan perlengkapan-perlengkapan dan kesiapan-kesiapan yang kita miliki kepada musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh-musuh kamu sekalian. Artinya jika kita memiliki kesiapan perangkat perang, baik itu senjatanya maupun perlengkapan-perlengkapan lainnya, itu akan membuat gentar orang-orang yang akan memusuhi Islam itu. Nah, dalam Al-Quran dinyatakan seperti itu.
Jadi kita harus mempersiapkan diri gitu ya, menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam. Nah itu nanti akan dibahas lebih jelas pada bab yang ke-29. Al-babu salasuna fi fadilati birril walidain. Bab yang ke-30 tentang keutamaan bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baina aki walidayhi wa baina iblisa finnari illa tabaqatun wahidatun. Rasulullah katakan, tidak ada jarak antara orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, melawan sama orang tua, membantah kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua sehingga orang tuanya merasa tersakiti, sehingga orang tuanya merasa kecewa. Kata Rasulullah, orang yang seperti itu tidak ada jaraknya nanti dengan iblis di neraka, naudzubillah gitu ya, melainkan hanya satu tingkatan saja, illa tabaqatun wahidatun. Di jarak dia dengan iblis di neraka itu dekat sekali ya, hanya satu tingkatan saja. Wahwa, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya itu jaruhu pinnari, tetangganya iblis ya. Wal iyazubillah. Kita berlindung daripada Allah daripada hal yang demikian itu. Jadi orang yang durhaka kepada orang tuanya di neraka bertetangga dengan iblis. Walaisa baina bari walidayhi wa bainal anbiya'i fil jannati illa darajatan wahidatan. Dan tidak ada jarak antara orang yang bakti kepada orang tua, pada orang yang berbuat baik kepada orang tua dengan nabi-nabi. Tidak ada jaraknya nanti orang yang bakti kepada orang tua dengan para nabi fil jannati, di surga, illa darajatan wahidatan, melainkan hanya satu derajat saja. Wahwa, orang yang berbuat baik kepada orang tua itu, orang yang berbakti kepada orang tua itu, jarul anbiya'i fil jannati, menjadi tetangganya para nabi di surga. Subhanallah. Jadi nanti orang-orang yang bakti kepada orang tuanya itu akan masuk surga dan bertetangga dengan para anbiya. Al-babul hadi wassalasuna fi padilati tarbiyatil aulad. Bab yang ke-31 tentang keutamaan mendidik anak. Ya, jadi nanti di dalam kitab Tanqihul Qaul ini pada bab ke-31 akan dibahas juga tentang pendidikan anak. Menurut perspektif ajaran Islam begitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rajaqahullahu waladan, siapa orang yang Allah berikan rizki berupa seorang anak, lam yu'allimhul Qur'ana, dan orang tua itu tidak mengajarkan kepada anak itu Al-Quran, illa kana kullu zanbin ya'maluhul waladu ala abihi, melainkan adalah tiap-tiap dosa yang dilakukan oleh anak itu menjadi tanggungan orang tuanya, berakibat kepada orang tuanya.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kita para orang tua yang Allah anugerahkan rizki berupa anak, harus dididik anak itu supaya bisa membaca Al-Quran. Ya. Anak yang tidak dididik untuk bisa memahami, membaca Al-Quran gitu, maka jika anak itu melakukan perbuatan dosa, dosa itu akan menjadi tanggungan bapaknya. Kata Rasulullah begitu. Wa yaumal qiyamati yuhasibul waladu abahu ala tarkihi ta'limal Qur'ani. Dan pada hari kiamat nanti anak itu menuntut bapaknya karena bapaknya tidak mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi nanti di hari kiamat, anak-anak yang tidak diajarkan oleh orang tuanya akan menuntut orang tuanya itu. Ya Allah, ini saya tidak diajarkan Al-Quran oleh bapak saya. Ya. Maka dituntut begitu ya orang tuanya. Wa yaqdillahu lahu alaihi. Wa yaqdillahu, maka Allah memutuskan lahu, ya, bagi anak itu alaihi, atas menjadi perbuatannya itu tanggung jawab orang tuanya. Ya, jadi mari anak-anak kita itu harus diberikan pelajaran Al-Quran gitu ya. Bahkan pada pembahasan sebelumnya ada hadis yang menyatakan bahwa anak yang membaca Al-Quran itu akan orang tuanya dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beruntunglah para orang tua yang anak-anaknya bisa membaca Al-Qur'an, kemudian dia baca Al-Qur'annya itu, maka itu menjadi pahala bagi orang tuanya. Bahkan orang tuanya dipakaikan mahkota, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Aliun yaqulu, dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, "Allimu auladakum al-Qur'ana." Ajarkanlah anak-anak kamu sekalian akan Al-Qur'an. Tadkhulu al-jannata bi syafa'atihim yaumal qiyamati. Maka kamu sekalian akan masuk surga dengan syafaat, dengan pertolongan anak-anak kamu yaumal qiyamah. Jadi anak yang diajarkan Al-Quran, anaknya masuk surga begitu ya. Maka orang-orang tuanya juga insya Allah masuk surga dengan pertolongannya, dengan pertolongan anaknya itu gitu ya. Al-babu tsani wa salasuna fi fadilatit tawadu'i. Bab yang ke-32 tentang keutamaan rendah hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan." Ma zadallahu, tidaklah menambah oleh Allah abdan akan seorang hamba bi'afwin, dengan kemaafannya, dengan maafnya dia, illa izzan, melainkan kemuliaan. Kata Rasulullah begitu. Ya. Orang yang rendah hati, orang yang pemaaf, itu ketika dia memberikan maaf kepada seseorang, kepada orang lain, maka dengan pemberian maafnya itu Allah jadikan dia mulia gitu ya. Allah jadikan dia mulia. Mulia di sisi Allah. Orang yang pemaaf itu, orang yang rendah hati juga mulia di sisi manusia. Katakanlah umpamanya ada seorang pimpinan ya. Pimpinan
yang anak buahnya atau bawahannya melakukan kesalahan begitu ya. Kesalahannya fatal begitu, kesalahan terhadap pimpinannya itu. Kesalahan terhadap atasannya itu. Jika pimpinannya itu memberikan maaf gitu ya kepada bawahannya, padahal dia pimpinan, bisa saja dia marah-marah gitu ya. Bisa saja umpamanya dia marah-marah, tapi dia lebih memilih memaafkan gitu ya. Maka itu akan lebih mulia gitu ya. Ketimbang dia marahi anak buahnya gitu ya. Maka itulah, jadi orang yang memaafkan itu akan Allah berikan kemuliaan gitu ya. Orang kalau kita lihat sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, Rasulullah itu kan bukan main gitu ya. Demikian hebatnya tantangan beliau yang beliau hadapi ketika berdakwah di Mekah gitu. Bahkan beliau dilempari kotoran, ya, dicaci maki, dihujat, difitnah gitu. Bahkan puncaknya hendak dibunuh gitu ya. Tapi ketika Rasulullah kembali ke Mekah, ya, setelah hijrah ke Madinah, di Madinah memiliki pengikut yang banyak, mempunyai pasukan yang kuat, kembali lagi ke Mekah. Apakah orang-orang yang dulunya pernah menyakiti beliau, lalu beliau Nabi sakiti lagi? Tidak gitu ya. Apakah dulu orang-orang yang akan membunuh Nabi lalu dibunuh gitu ya oleh Nabi karena Nabi ini sudah punya pasukan yang kuat gitu ya? Tidak begitu ya. Tapi semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kemuliaan yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan kalau kita baca dalam cerita Nelson Mandela gitu ya. Nelson Mandela ketika di penjara gitu ya, sebagai tahanan, beliau itu disiksa begitu ya. Disiksa, bahkan ketika minta minum, kehausan, bukannya diberikan air minum, tapi mohon maaf malah dikencingi gitu ya. Malah dikencingi oleh penjaga penjaranya itu, oleh sipirnya itu. Karena memang disiksa begitu ya. Minta minum bukan diberikan air, tetapi malah dikencingi gitu ya. Tapi begitu beliau sudah bebas, menjadi orang besar, menjadi pimpinan begitu, ketemu di rumah makan dengan sipir yang mengincinginya itu gitu ya. Sipirnya ketakutan gitu ya. Sampai makannya itu gemetaran, sampai makannya tidak nafsu makan begitu ya. Karena saking takutnya begitu ya. Tapi oleh Nelson Mandela dimaafkan gitu ya. Dimaafkan. Dipersilahkan duduk di tempatnya begitu ya. Nah, ini perbuatan yang memaafkan seperti ini itu kan menjadikan mulia gitu ya. Maka itulah Rasulullah katakan, "Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah menambah Allah akan seorang hamba dengan perbuatan maafnya itu melainkan kemuliaan. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu. Dan tidaklah orang rendah hati gitu ya, karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah angkat derajatnya gitu ya. Jadi orang yang rendah hati diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak sombong gitu ya. Rendah hati. Al-babu tsalisu was, nah itu nanti akan dibahas di dalam bab yang ke-20, bab yang ke-32. Al-babu tsalisu wasalasuna fi fadilatis sumti. Bab yang ke-33 tentang keutamaan diam gitu ya. Qala alaihi salam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu mengandung hikmah gitu ya. Diam itu mengandung beberapa hikmah gitu ya. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit orang yang melakukannya. Orang itu banyak yang ingin bicara, banyak yang ingin ngomong gitu ya. Padahal kalau dia diam, barangkali itu lebih baik ya.
diam itu mengandung hikmah-hikmah, mengandung banyak hikmah gitu ya. Bisa jadi ketika dia berbicara, oh ternyata ketahuan begitu ya, ilmunya cuma segitu aja gitu ya. Atau ketahuan, oh itu orang yang tidak memahami duduk persoalan. Oh itu orang yang tidak ada ilmunya tapi cuma bicara-bicara saja. Gitu ya. Atau berbicara yang kemudian ternyata berita itu tidak benar gitu ya. Nah, maka itu Rasulullah katakan diam itu lebih baik ya pada saat-saat seperti itu. Diam itu mengandung hikmah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waqa syarra qabihi wa zabzabihi wa laklakihi faqad waqa syarri kullahu wal qabqabu huwa al-batnu wal zabzabu al-farzu wal laklaku al-lisanu. Nah, ini bahasanya bahasa yang tidak umum begitu ya Rasulullah. Mungkin Rasulullah ini bersabda kepada orang yang suka menggunakan bahasa-bahasa yang tidak umum gitu ya. Barangkali kalau semacam kita bahasa-bahasa preman gitu ya. Kata Rasulullah, siapa orang yang mengikuti kejahatan perutnya dan kemaluannya dan lidahnya begitu ya, faqad waqa syarru kullahu, maka sungguh dia telah mengikuti kejahatan semuanya gitu ya. Barang siapa orang yang mengikuti keinginan gitu ya, keinginan keburukan perutnya, keinginan keburukan kemaluannya, keinginan keburukan lisannya gitu ya, maka sungguh dia telah mengikuti semuanya gitu ya. Jadi perutnya nggak bisa ditahan gitu ya, pengennya makan terus begitu ya. Akhirnya tidak mencukupi keperluannya gitu ya. Atau nafsu biologisnya tidak ditahan, atau lidahnya tidak dikendalikan. Itu akhirnya terjatuh kepada semua kejahatan. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Rabbi zidna ilma. Nanti baru kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina futuhal arifin wa faqihna wa iyahum fiddin wa allimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Allahumma hdina bi khudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.